Baik, sahabat, kita ketemu lagi di channel RW Caper Sengklek Story. Ya, kita terima kasih kepada akun RW Caper yang memfasilitasi kami untuk bisa berbagi cerita nyata, bukan dongeng yang diada-adain, bukan fiksi dari siapapun, tamu atau narasumber. Kita sebut tamu lah ya, jangan narasumber ya, karena kita nggak membahas topik isu tertentu. Kita hanya ingin menggali pengalaman apa yang dimiliki oleh tamu-tamu ini sehingga menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang melihatnya, sekaligus juga menghibur. Karena setiap orang pasti punya cerita, baik itu dari sisi inspirasinya maupun juga sisi hiburannya. Seperti episode 3 kali ini Sengklek Story masih dengan Mang Ujang Wow. Ya. Oke, Ya, Mang Uko, Ujang Koswara, tapi karena sudah ada di channel Sengklek Story, katanya pengen namanya menjadi ubah jadi Ujang Wow. Karena selalu ada hal-hal yang bikin kita wow, gitu kan, dari setiap ceritanya ya. Mulai dari dagang keresek, jualan lotre endog asin, ya, sampai jualan oli. Luar biasa kan? botol oli Botol oli. Bukan jualan oli ya, jualan botol oli ke pabrik supply. ke pabrik ya. Kalau dulu makan keresek itu apa namanya, menjajah-jajakan waktu kecil ya kan. Nah, begitu besar ternyata masih ada ininya, apa namanya, tekad wirausahanya, tekad entrepreneurnya ya kan, berkembang hingga akhirnya bisa membuat pabrik botol oli. Nah, itu kisah inspirasinya dari seorang Mang Ujang Wow, orang Cicadas yang dididik keras tapi menghasilkan sosok seperti tamu Sengklek Story hingga episode 3 ini. Ke depan nanti Mang Ujang Wow juga masih akan terus menemani kita di Sengklek Story, tentunya dengan tamu-tamu yang lainnya ya. Terlihat ada kursi kosong ini, Mang Sandi, ya tolong di-shoot nih. Ini kami sengaja supaya tahu bahwa obrolan Sengklek Story ini bukan hanya saya dan Mang Ujang saja, tapi juga kita terbuka untuk siapapun yang punya cerita ya, yang menggugah. Kira-kira begitulah ya. Nah, kemarin episode 3, episode 2 masuk pada fase ketika Mang Ujang ini punya pabrik botol oli, memasok ke pabrik-pabrik oli. Mulai dari jumlahnya ribuan, ya kan, puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan botol oli, gitu kan. Kita balik lagi flashback ke belakang, Mang Uko, ya. Tadi sempat sebelum kita masuk studio ini ada cerita yang tertinggal. Nah, ini sayang untuk dilewatkan. Karena apa? Ada makna dari cerita ini saat Mang Uko, kita kembali ke Mang Uko dulu waktu jualan keresek di Cicadas untuk ibu-ibu ya, tapi ternyata masuk Hari Raya Idul Fitri, Mang Uko tidak seperti anak-anak lainnya, pakai baju baru, anjang sana anjang sini, dapat salam tempel, THR-an ya. Nah, gimana ceritanya dari Mang Ujang ini dulu agar bisa seperti anak-anak yang lainnya saat Idul Fitri di masa lalu? Selalu. Ya, coba ceritain Mang Uko. Betul, jadi momentum ketika saya hidup di Cicadas sebagai anak jalanan, itu ada satu momentum yang memang menjadi ritual tahunan dan itu ditunggu-tunggu. Karena saatnya ritual tahunan itu merupakan rezeki nomplok buat saya di situ ya, dengan kawan-kawan tentunya. Apa yang kami lakukan? Jadi ketika suara takbir bergemuruh lah ya, di seluruh penjuru semuanya, kami itu begadang, Kang. Begadangnya apa? Bukan hanya begadang menyanyiakan waktu main gitar. Biasanya main gitar, main gitar ya, mah. ya. Ya, Apunten A gitu. apunten KDA A. kali ya. Ya, karena betul disebutkan apunten A itu sebetulnya Kang Aldi, Bandung itu terkenal dengan kota AA. Kota naon cing gitu teh.
Karena di Bandung banyak berbagai macam yang disimbolisasi oleh AA. Misalnya ahli agama Agim. Iya, iya. Ngerti? Di kota Bandung ada ahli makanan namanya AA Laksana. Ya, ahli pemerintahan AA Tarmana. Mana benar. Bener teh. Benar. Jadi banyak AA. Benar. Di Cicadas A Stun A. Benar. Gitu kan. AA di Kota Bandung. Kota Bandung. Nah, itu adalah kehidupan masa lalu yang sebetulnya terindah yang belum tentu terulang kembali. Nah, saya kembali kepada suasana ritual tahunan di Cicadas. Bagi kami, bagi saya, dengan kawan-kawan segelincir orang-orang anak jalanan, ketika mendengar suara takbir atau mau lebaran itu merupakan yang ditunggu-tunggu. Bukan karena saling memaafkan, karena di situ adalah momentum kami mencari rezeki yang nomplok. Panen lah ya. Panen. Apa yang kami lakukan? Jadi ketika malam kami itu mencari koran bekas ke tetangga siapa yang punya. Jadi bukan mencari itu bisa membeli atau meminta ke tetangga. Bingung. Kirain buat clipping. Benar. Kan selama ini untuk koran itu buat clipping untuk tugas sekolah. Padahal saat itu libur kalau bulan puasa. Ada ini dikasih. Setelah itu koran yang berjubel seperti itu sama saya dilepas-lepas menjadi satu lembar. Ya, 1 lembar. Tumpuk. Kemana? Itu sampai tengah malam. Sampai tidur cuma sebentar lah. Setelah itu baru jam 1 malam kami pergi jalan kaki menuju ke Masjid Agung yang ada di alun-alun Kota Bandung. Masjid Agung Raya Bandung. Ya, karena ketika malam di situ angkutan udah nggak ada. Waktu itu naik bis kota. Aya keneh. Dulu masih ada, sekarang nggak ada bis kota. Dulu kan bis kota ya Pak ya. Yang naik bis kota itu, ini ya. Damri dulu. Damri ke sana nggak ada. Akhirnya kami jalan kaki ke sana. Lempang Cicadas. Tapi dengan membawa gembolan koran bekas itu. Untuk apa? Ketika jamaah yang mau sholat Idul Fitri pada datang, mereka karena suka berjubel penuh keluar dan biasanya suka agak hujan malamnya biasanya. Nah, mereka yang sholat di luar itu tentunya pengen sajadahnya itu bersih, berarti harus alas. Nah, saya itu ngejualin koran untuk alas. Pinter tidinya. Dan itu yang cari uang seperti itu ternyata tidak semua anak-anak Bandung itu tahu peluang itu. Itu mayoritas itu budak Cicadas. Dari Cicadas ngabring kan itu teh. Nu ngabring kan itu teh. Lain orang Balong Gede, lain orang. Jarang, sangat jarang saya kenal waktu itu. Ya nggak ada Pak. Balong Gede kan deket di situ. Jadi bisa mencari peluang itu budak Cicadas. Jadi kreativitas itu memang lahir itu dalam kondisi kepepet. Itu sudah sunatullah. Yang beli baju anyar. Yang baju anyar eta. Dagang nungharana kantong keres dagang koran bekas itu. Nah, setelah koran bekas habis di situ, berarti kan sholat Idul Fitri saya mah teu sholat. Teu sholat kan dagang keneh. Bae da sunat. Gitu nya teu sholat. Nah, di situ teh uang teh berjubel wah sampai pinuh ka dieu. Pinuh lah namanya uang receh kali gitu aja. Baru pula pakai tarif itu harga koran nanti. Teu biasana mah ada yang numere seridonya tapi kebanyakan karena Idul Fitri banyak yang ngasihnya itu tara nawar. Sok dikasih. Dan mungkin yang datang ke sana kan orang-orang berada semua. Dan supaya aman senal sebagainya. Jadi kantong keresek dengan koran saya jualan itu. Paket bundling ya. Bundling waktu itu ya. Dikeresekan ya. Ya, jadi supaya karena di luar kan waktu itu. Lalu dari situ setelah kami punya uang, pulang ke rumah ke Cicadas itu tidak naik angkot atau tidak naik mobil umum lagi karena nggak ada yang beroperasi. Ya. Akhirnya kami pun jalan kaki dari alun-alun ke Cicadas. Biasanya suka nyingset heula ke Jalan Braga. Karena di situ ada permainan dingdong. Oh, baheula pakai koin. Oh, kan loba receh ya. Nah, receh masukeun. Tapi da budak Cicadas mah sok mikir boga kawat. Didinya ditojos ku kawat, ini tara mayar main terus didinya. Nah, ya mohon maaf buat orang yang punya di Braga. Pengusaha dingdong ya matang rugi teh iya ya. Pelakunya ya saya pakai kawat jujur aja waktu itu. Saya tahu pun ada yang ngajarin senior tentunya. Guys, bukan karena saya jago sendiri bukan, tapi sudah ada yang ngajarin dari senior bawa kawat tojos salilana memang siga nu beunghar dinya. Pak siga nu boga duit
keluarkan terus dari koin, padahal mah teu pernah mayar karena ditojos ku kawat. Jadi aya sensor kawat nol deui main deui. Terusin si nu jago Pak. Nah, kitunya hiji eta, kadua. Terus setelah itu jalan kaki lagi. Nah, istirahat itu bukan di Kosambi. Di mana dah? Setelah jalan kaki kan dari situ melewati jalan Simpang 5, Simpang 5. Kosambi. Nah, sebelum ke Cicadas di situ ada jalan namanya Jandreo sekarang. Di situ ada gedung namanya Hoya. Gedung Hoya. Hoya. Situlah tempat permainan dingdong juga di Cicadas di situ Hoya. Nah, kami di situ main juga di situ. Pakai kawat deui. Pakai kawat deui sarua. Galak Nah, sampai luak lieu lamun aya nu ngejagana henteu, tapi lamun eueuh kajaga mah tojos kitu. Da orang nu ngajaga oge satpamna geus apaleun. Nya beungeutna calalaudih kieu datang ieu mah bahaya ieu. Tapi kan supaya tidak dicurigai, uang receh teh ditinggalikeun digubrukeun padahal tara mayar, soljoskeun ke dinya untuk ngagose hungkul. Jadi orang Cicadas mah memang jago ngagos di baheula Pak. Gitu. Ya. Ya. Oke. Oke. Nah, pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah itu ya orang lain itu sudah bersalam-samaan, pakai baju mewah dan sebagainya. Saya datang ke sana ke rumah itu duhur lah, setelah duhur jam 1-an. Apa yang dilakukan? Bukan bersuka cita, tunuh Pak. Sare dirinya puting kan begadang. Punya yang duit. Sare dibuntal duitnya dan jadi bantal lesin main mau. Bener teh. Sare ngoreng kal gitu. Tapi kan harita teh tetap sukacita lebaran masih kene hayang, cuma teu kuat ku tunduh. Ya bangun sore setelah tidur siang teh saya mandi pakai baju lebaran nu mewah. Aya baju lebaran. Ya. Bodas kene halus, keluar teh yang gaya bari moal duit ka dieu karena cita-cita saya waktu boga duit teh cuma hiji, saya yang beli es krim. Jadi beli es krim teh ngan setahun sekali dah. Gimana baheula? Hayang boga duit es krim teh baheula teh. Ningali setahun sekali. Oh iya da baheula mah. Hese baheula teh hayang es krim anu ngeunah teh. Bener teh. Kornet oge hayang nyaho ngarasan kornet teh. Da kornet teh kumaha masakna teh apal. Meuli kornet dibukakeun sangu toel kan kitu kan kudu masak. Dibabaskeun di dahar cing sadaran teh kieu kornetnya. Kornet teh rasaan teh nya. Coca-Cola kan geus beres ku irung nya, mandi. tapi kan hayang ngarasaan oge Coca-Cola aslina. Oh, nah, bener teh meskipun mahal saya meuli oge Coca-Cola aslina. Hanya pas lebaran. Pas lebaran. Nah, bari dek balanya siga kitu make baju lebaran. Can pernah pamelikeun ku indung. Kemana? Tapi saya sorangan itu baju teh. Boga sorangan. Tapi lain meuli harita teh. Da ketika dek lebaran teh sok toko-toko teh sok berbagi. Kaos-kaos baju. Makanya ketika itu dipakai baju lebaran karena baju anyar. Nah, ketika dipakai ngaca, saya mah resep dah karena bodas teh angeun cerang. Tapi pas keluar lo banyak yang serikeun pas salaman teh. Nah, baju lebaran teh datang di sana lah sunlek di dia. Gitu. Hadiah cet apa? Gaya di dia pakai sana halus kumaha tapi bajuna sunlek di dia. Sasalaman. Marelong batur teh. Ari buat orang mah halus karena baju anyar. Kari pakai tapi eta dia cet eta teh. Nah, aya oge nu kaluarna dua di dieu tulisanna aya gambar botol, tulisanna Intisari. Tah, eta ge dibere saya sok make. Jadi saya sok boga baju dua. Isu karena make Intisari, hari pertama make baju bodas kaos oblong sunlek. Da apal. Da eta. Jadi Yang penting mah anyar nya. Yang penting anyar. Nah, mungkin barangkali ada yang sama dengan apa yang saya alamin. Mungkin banyak yang sama lah ya. Tapi itulah sesuatu yang saya alamin. Indah, nikmat, rasanya itu seperti dunia itu milik sendiri aja. Begitu, Kang. Jadi Cicadas tuh memang keras tapi menghasilkan salah satunya pola pikir seperti Mang Ujang inilah ya. Betul. Posisinya selalu kepepet, Pak. Selalu kepepet. Supaya kreatif. Waktu kepepet sama calon, sama orang tua siapa itu? Kan aku kan Rio. Iya. Ya, saya KPP. Ujang Pak, bukan Rio. Iya, Ujang Rio. Itu lagi KPP. KPP. Waktu jadi PNS, nah saya harus ungkapkan dulu Pak ke sini. Karena ada satu hal yang terpotong ketika saya pulang ke kampung halaman, ketemu sama ibu. Saat ibu saya meminta berimajinasi, Ujang kalau datang ke Garut itu jangan pakai elf. Ya, kan Ujang di salon pasan bujal. Nya di salon pasan bisa utah. Nya
Karena ibu saya kenapa bilang seperti itu, kondisinya disangkanya jadi PNS itu kaya raya kan. Kaya raya. Saya waktu itu sempat tengah ulang. Dan ternyata terbaca, meskipun saya tidak ungkapkan, terbaca oleh seorang ibu yang memang sensitif melihat perilaku anaknya. Ya pasti. Ya, lalu dia nanya, nah mama ketika minta diantar kalau nanti Ujang punya mobil, minta diantar ke orang tua, ke tetangga, ke saudara. Nah Ujang ngehuleng, kan mama encan emang karek hayang. Nah saya teh ngomong ke ibu saya teh Kang Aldi, mah da gaji Ujang teh 320.000, dipotong 100.000 ku BTN karena ngambil rumah di Ranca Ekek Kencana KPR, terus 100 leuwih dipotong ke koperasi karena uang muka KPR-na ditalangan heula ku koperasi, tinggal 120.000. Nah kirain teh ibu saya teh akan ngabuli saya. Malahan ibu saya nanya ke saya, Hari Ujang memanglah dengan gaji 320.000 gitu ayeuna nya hayang gaji sabaraha sebenarnya. Oh, Nanya ibu teh gitu. nanya gitu. Ka saya teh Pak. Cek saya teh mah sebetulnya mah lamun dibandingkeun mah nya teman rerencangan kuliah pada kerja di Selam Bersih, kerja di Swasta Freeport, kerja di Caltech, itu gaji teh gede mah. Lamun dirupiahkeun kan gajinya dolar, lamun dirupiahkeun mah 25 jutaan lah sebulan baheula teh. Karena kan kerjanya di offshore. offshore yang dengan risiko yang sebanding gitu ya. Ibu saya teh malahan senyum lihat saya teh. Ujang hayang gaji 25 juta cenah. Iya mah. Ayeuna Ujang mulai isukan Ujang kudu gawe siga bergaji 25 juta. Datang ke sekolahan, ke kantor isuk-isuk ulah kaberangan dunungan Ujang can datang deui Ujang geus nangkring. Gawekeun ulah aya sampai nganggur saeutik we gawean-gawean anu matak jadi numpuk, bereskeun kabehanana. Balik oge kitu. Ulah balik sebelum bos kamu pulang. Pokoknya mah berkinerja siga bergaji 25 juta. Afirmasi. Iya, saya ngobrol ke ibu saya. Nah. Mah, ari saya sana saya nu mayar. Kan gaji Ujang kan 320.000. Allah nu mayar Ujang. Cek indung teh. Bener Kang. Makanya ketika saya berbisnis segala sesuatu, mungkin eta adalah jawaban ketika saya menjadi orang yang aneh dengan gaji 320.000 jadi PNS, tapi gawainya sih kan bergaji 25 juta. 25 juta. Karena cek ibu saya Allah mah teu sare Ujang. Suatu saat Ujang akan mendapatkan pembayarannya. Suatu saat. Suatu saat. Doa. Doa. Teu cungtreng. Karena Allah mah adil. Nah, ternyata bener Kang Aldi. Kadiekeunana saya baru memikirkan tentang bahwa ibu saya berbicara segak itu teh mulai kerasa jeung mulai terbukti. Dari seorang Ujang nu anak jalanan, akhirnya menggunakan mobil begitu mewahnya, punya pabrik, jadi wakil ketua HIPMI Jawa Barat, jadi segala rupa karena sudah di posisi menjadi pengusaha yang cukup diperhitungkan. Oh, ya. Jadi dari batas sampai batas ini ceritanya adalah bahwa apa yang dikatakan orang tua itu jangan dianggap remeh ya. Itu semacam doa yang menembus langit. Betul. Dan yang disampaikan kepada Mang Ujang pun itu kan berupa nilai ya. Bagaimana Mang Ujang waktu itu faktanya adalah secara status sosial naik sebagai PNS, tapi secara ekonomi masih dalam kekurangan. Ada nasihat dari orang tua bahwa gak masalah, tetap aja berkinerja seolah-olah Ujang teh bergaji 25 juta dan dijawab di kemudian hari. Ku Allah, karena Allah Maha Adil. Bikin pabrik, Tuh. pabrik CPO, Ya. kemudian puskesmas keliling, Ya. terus apalagi pabrik oli. Ya. Gitu. Berapa lama pabrik oli? Itu pokoknya Beroperasi. saya mengkapitalisasi diri menjadi oligarki kelas lokal. Jadi naik tingkat lah ya. Naik tingkat itu secara ekonomi itu 5 tahunan lah. 5 tahun ya. Ya cuma ya tadi tidak dibarengi oleh mental. Jadi mentalnya kampungan. Meskipun saya bergelimang, kampungannya karena saya sombong akhirnya kan.
benar teh pakai mobil can pernah ditutup kacana dah yang ketinggali jeung kapuji yang mobil Biasa. mewah. Belilingan. Itu gaya budak Cicadas kan Ya, gitu. ya. Dan Yang disapa tapi ngajak mantep. ya teu, nge mama nase hungkul. Asa puas gitu ningali batur susah teh. Nah, gitu. Ya, hendak jadi teu can kamentalan Kang Aldi. Saat itu terjadi menaikkan harkat derajat saya itu dengan cara memuas batur saat itunya, sehingga tampilan sombong kampungan dari penampilan aja udah kampung pakai gelang, jadi tidak pernah lepas padahal saya udah naik kelas. Maka orang kalau melihat saya ya kampungan kumaha, tapi ya itulah Ujang latar belakangnya. Ingin menonjolkan jati diri. Iya, Ya, aing ya, sukses ya. ya, Dua hati kolot. betul. Tapi dalam diri Mang Ujang sendiri nggak menyadari bahwa ada kesombongan itu. Ya, tapi sebetulnya nggak menyadari, disadari itu ketika dipecut ke Allah dalam posisi, diposisikan dalam posisi yang terendah yang kemarin. Benar nggak? Jatuh. Ekonomi makro, intinya posisi ekonomi itu tidak sesuai, berjalan tidak sesuai yang seperti biasanya. Sedangkan saat itu hutang ke bank masih banyak, mobil juga masih banyak cicilan, dan itu dianggap enteng karena merasa saat itu ya ketika akad kredit itu lancar usaha. Hitungan kertas. Hitungan kertas. Tapi ketika suasana ekonomi bergerak, dolar naik, biji plastik saya impor harganya jadi mahal, dan harga jual itu lebih murah harga jualnya itu lebih murah daripada bahan baku dan sebagainya, sehingga rugi terus. Nah, yang jadi masalah ketika stop uang pemasukan semuanya. Namanya kalah cash flow waktu itu ya. Tagihan masih banyak di luar, kebutuhannya udah mulai mendesak di sini untuk gaji karyawan, cicilan kemana-mana. Itu masih mending, sehingga saya bisa melakukan lobbying ya, betul nggak, ke mereka dengan cara banyak hal. Tapi ketika uangnya sudah habis, tapi kondisi tidak berubah, itu kan jadi petaka buat kami yang memang posisi di atas itu tidak rela untuk ke bawah, gengsinya tinggi. Oke, gengsi tinggi itu yang jadi bahaya, gengsi tinggi. Ketika mobil mewah di depan mata, padahal itu semuanya cicilan, rumah juga mewah cicilan, benar nggak? Pabrik juga banyak hutang, itu ucing-ucingan, nggak selesai. Nah, suatu saatnya ketika nol sekali penghasilan, malahan kondisinya minus, sampai saya nggak bisa memberikan nafkah ke istri, sampai saya tidak bisa memberikan bayar sekolah, sampai token berbunyi pun, listrik pun, bayar pun itu deg-degan. Itu pada posisi terendah saat itu. Luas bisa. Nah, akhirnya saya kan dijatuhkan sama Allah. Mengulang episode kemarin ya, saya harus bagaimana. Nah, kemarin kan udah cerita bahwa saya harus lepas dari posisi ini. Yaitu dengan cara saya membuat suatu perubahan sikap. Caranya saya menerima. Di posisi, namun bisa diwawa asmanya, di posisi di ruangan, lampunya diredupkan, saya sajadah saya gelar, lalu di situ saya merenung dan hanya mengingat Allah bahwa saya menyesali dengan apa mental, dengan yang tadi kampungan itu, ternyata ini jawabannya dari Allah, pecutannya, posisi terendah. Diminuskan, bukan nol, diminuskan. Karena yang jadi masalah itu kalau dari nol untuk naik ke atas cepat, yang susah itu dari minus ke nol itu susah minta ampun. Tagihan dan sebagainya. Ya, akhirnya saya harus lepas. Saya harus bisa melepaskan dari segala kemelekatan. Caranya saya harus menerima apa yang saya rasakan dengan tanpa kekhawatiran, ketakutan. Ya, silakan kalau mau diambil, silakan mau ngecerain saya. Silakan, semuanya silakan. Diendapkan masalah itu. KSWA lah. KSWA-nya. Tong sebutkan baik tamat. Nah, dari situ di perenungan saya istighfar. Saya punya amalan dengan selalu terhubung dengan Allah. Lalu saya sholat dengan cara bacaannya dilambatkan. Ternyata dari situ tentunya tidak instan, terus menjadi suatu proses, akhirnya menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa. Beda lah ya. Beda yang saya rasakan. Jadi ujang yang baru. Ujang yang baru. Kenapa? Karena pertolongan Allah nyata adanya itu ketika hanya bisa dirasakan. Rasanya itu adalah berupa ketenangan,
berupa kelapangan hati, tidak takut untuk kehilangan segala yang melekat. Saya silakan melepas apapun saat itu ya. Nah, itu jadi menurut saya baru merasakan bahwa yang namanya Allah itu betul-betul ikut campur itu bukan saat kita punya masalah, tapi memang harus dari awal sekarang. Ya, nah itu proses panjang, cukup panjang. Akhirnya pertolongan Allah di luar namanya ketenangan, kelapangan. Ini ada solusi-solusi ujug-ujug, ada solusi-solusi dari Allah untuk bisa bangkit kembali. Apa itu? Tahun 2008. Nah saat itu ketika saya sudah kehilangan banyak, ujug-ujug ibu saya nelpon dari Garut. dari nelpon ke saya dari Garut. Yang kenapa minyak tanah nu tadina 4.000 jadi 15.000. Tahun 2008 kan saat itu ya. Madengina masalah dewa ya. Ya. Cek saya teh mah dan minyak tanah mah sudah diproduksi. Ya. Diganti gas LPG. Saat itu Yusuf Kala yang jadi wakil Konversi, presidennya. ya. Betul kan? Nah, saya nanya lagi, mah nah milari minyak tanah. Kan di dia mah ujang eueuh listrik. Ieu di dia teh jang lampu cempor. Oh, cenah listrik. Can listrik di Garut Selatan ya ditu. Can aya listrik. Oh gitu mah. Nah ini ujang naon deui anu kudu harus dibakar da eueuh minyak tanah. Can aya listrik. Nah ketika itu sehari-hari tergantung minyak tanah. Iya. Gitu. Iya, kayu bakar ada kompor mah. Tapi jangan lampu mah kan ku patroma ke jeung ku cempor. Tapi ayeuna geus minyak tanah enggak ada, naon deui kudu dibakar. Ibu saya teh nanya ke saya teh gitu. Nah, akhirnya ku minyak solar, ngebul. Jadi mun isuk teh hideung irung teh. Gitu. Hidungnya bener teh, teu sehat oge. Nah, jadi ketika melakukan suatu kebijakan karena pembangunan di negara kita belum merata selalu memakan korban. Nah, ketika korbannya ibu saya tidak mau juga sendirian jadi korban. Saya pengen tahu ada berapa banyak korban yang senasib dengan ibu saya. Akhirnya saya lihatnya ke Google waktu itu. Saya buka, nanya ke Google, Mbak Google. Mbah, cing yang senasib dengan ibu saya itu berapa? Saya kaget ketika melihat data ya itu ada 30 juta rumah. Elektrifikasi tahun 2008 itu sekitar 65%. 56% dari 65%. 65%. Jadi 35% masih gelap waktu itu. Masih poek ke daerah-daerah termasuk ibu saya. Nah, saya pikir berarti ini yang senasib dengan ibu saya itu ada segitu. Tidak sendiri. Tidak sendiri. Nah, saya berarti berpikir ini bagaimana kelanjutannya. Akhirnya ibu saya bicara lagi ke saya, "Jang tulungan atuh mama." Supaya mama mata yang sehat itu yang selama ini tidak punya masalah sekarang jadi buta kalau malam. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Dan sehebat apapun mata, sesehat apapun mata, kalau tidak ada cahaya tetap buta. Makanya saya sebutkan yang 30 juta itu adalah warga yang tuna cahaya. Istilahnya. Ya, karena kalau tuna netra, rusak karena matanya rusak akibat sistem tubuh. Kalau tuna cahaya, tidak bisa melihat, matanya sehat, tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya. Karena tidak ada keadilan. Belum ada cahaya. Kenapa? Karena masih keterbatasan apapun. Ya, dan dari situ saya kan harus menolong ibu. Nah, awalnya menolong ibu dari masalah itu terus. Nah, dari situ saya menolong ibu itu dari mana? Saya nggak ngerti caranya. Nah, balik lagi terhadap pertolongan Allah yang tadi sinyal. Karena saya kan nggak ngerti tentang masalah elektro ya. Saya punya HP yang ada lampu senternya Nokia waktu itu Asia-nya. Lagi saya HP pas lagrag koin di center hurung. Justru di situ idenya. Makanya pertolongan Allah itu tidak harus selalu bertemu dengan orang memberikan order. Dari ide pun itu adalah pertolongan Allah menurut saya ya ini. Ini karena saya ngalamin. Nah, ketika saya melihat center nyala bagus. Kok ini baterainya kecil? Ya, pakai baterai lithium. Itu lampu naon. Nah, baru dari situ saya nanya lagi ke Mbah Google untuk kedua kalinya. Mbah, hari ini apa? Pekurungna menit saang. Cek si Mbah teh, ieu mah jang LED, lighting emitting dioda. Untuk pencahayaan akan bergeser teknologinya ke LED. Dari saat ini ke depan. Ya, dari bohlam lampu. Dari bohlam. Dari gas lah. Dari gas. Neon kan gas gitunya. Nah, cenah cek Google teh, karena awet aja teu panas. Di mana pabriknya? Mereknya Kiri di Amerika. Beli we komponenna.
komponen ngapung nggak itu beli komponennya. Geus beli komponennya saya bawa ke Indonesia, di dia ditinggal di dianya, ku saya dek dicen lampu. Karena pikiran saya lampu ieu kudu bisa hurung dengan aki. Kan anu aki nya idena kan tina HP. Tina HP kan baterainya. Kan aya baterai nu gede ngaranna aki mobil gede eta. Saya pikir pakai aki mobil. Baterai ieu kudu sarua 12 volt gitu kan supaya awet. Nah, ketika saya kekulilingan untuk membuat lampu, saya datangin ke teman-teman ke kampus-kampus juga untuk bagaimana bisa bikin lampu enggak yang 12 volt. Jago kalau cerita tentang LED mah, kampus teh. Wah, LED secara keilmuan mah LED itu mengandung A, B, C, D dan sebagainya begini. Bukan, saya mau bikin lampu untuk nolong ibu saya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan ternyata kampus-kampus di Indonesia itu hanya membuat resep, nggak ada yang jadi koki. Wacana mah jago. Wacana jagonya. Berkarya belum tentu. Akhirnya saya harita. Ayeuna mungkin sarua. Ya bener enggak? Tenan naon ieu mah. Da memang ke fakta. Eta tong kieu-kieu nya rada deg-degan bising ku netizen. Lain ieu mikna bisi eta. Tah, ketika ku saya dibawa di posisi ini kudu kumaha, malahan ku saya dibawa ke tukang reparasi elektronik. Tukang reparasi malah dibawana. Ya, karena tukang reparasi elektronik mah tidak pernah membantah, apalagi itu teman saya mantan geng motor teh punya nyali. Main pas ditawarkan untuk tantangan bikin lampu teh tidak pernah ditolak. Gaskeun Kang, gaskeun. Ya benar anak motor. Ya, gaskeun. Jadi dipasanglah dicari komponen A B C D-nya, ting dioda dan sebagainya lahnya dijadikan. Jadi dalam waktu 6 bulan risetnya jadi lampu produk 1 watt pakai LED ya. LED terangnya sama dengan 10 watt. Usianya 10 tahun. Usia 10 tahun, energinya dari aki. Dari aki. Dinama Kapangi solusi. Benar teh? Benar, genep bulan. Genep bulan. Nah, setiap imah ku saya beri 5. 5 lampu. Kamar mandi, ruang tamu, dapur, kamar tidur, teras. Anu di Garut teh. Di Garut. Ya. Make aki Avanza nu gede. Oke? Ya. Make aki Avanza. 40 ampere lah nya. 45 amperan lah ya, 40 ampere. Hurung kan. Hurung. Akina habis, tapi berapa lama? Sabulan. Sabulan eta teh. Nah, geus kitu habis dicas deui ka tukang aki. Mayar 3.000. 3.000-nya baheula masih loba. 3.000 keneh kan. Dipake deui sabulan. Solusi lah Solusi. Si mamah di Garut. Ya. Ningali si mamah hunggul si mamah heula. Geus diproduksi ge jang banyak kan untuk menjadi success story-na bahwa ieu bagus teh di rumah kolot heula. Oh nya. Ku saya dinamakan LIMAR, listrik mandiri rakyat. Berawal dari masalah keluhan si mamah, minyak tanah naik, poek. Jeung eueuh minyak tanah. Lain naik eueuh. Tanah, poek, kumaha atuh panon sehat, poek mah teu bisa ningali. Betul. Keluar istilah tuna cahaya. Di browsing ke Mbah Google, 30 juta belum listrik. Nyeun we eta lampu. Nyeun lampu ngaranna LIMAR. Panggeng motor eta. Nya. Ngaranna LIMAR. Listrik mandiri rakyat. Oke? Nah, geus kitu diproduksi di mana? Saya geus teu boga pabrik. Akhirnya ku saya diproduksi di komunitas. Salah satunya di pesantren Darul Hidayah. Jadi para lampu teh dikerjakeun nyolderan ku santri jeung ku guru-guruna sampai ayeuna geus terpasang 300.000 imah tina ayeuna teh gratis dibikeun ka masyarakat nu poek. Lantaran masyarakat anu poek teh rata-rata sangsara benar. Miskin ekstrim nu ayeuna mah gitunya. Jang ngecasnya teh asalna kan dibawa-bawa dijingjing ngecas ka mana-mana. Ayeuna mah sudah menggunakan solar panel jang ngecasna. Benar. Ya, jadi otomatis ketika ada matahari pasti hurung. Aki lagi dileutikeun. Jadi setelah penemuan Mang Ujang, katakanlah bukan penemuan, inovasi. Ya. Mang Ujang. Padahal kan LED kan umum hari ini, ya kan? Can umum oge, can umum ya. Masih menuju. Ya. Kan baheula 2008 LED-nya memang waktu itu saya juga baca nih, ke depan teknologi lampu itu akan berganti dengan LED ya kan. Awet, terang dan sebagainya gitu kan. Mang Ujang inovasi barengan dengan yang tadi kawannya orang Cicadas oge diterapkan di Garut si Mama hurung bagus
Kemudian mulainya Produksi, diproduksi masif masih. untuk yang 30 juta tadi. Iya. Tadinya untuk 30 juta. Tapi kan permodal, Iya. hari tatanya modal saya nu aya duit diproduksi. Hari tata. Diproduksi nate di komunitas. Iya, iya. Oke, oleh orang-orang mantan geng motor, oleh anak-anak santri, malahan di lapas Sukamiskin oke dikerjakan. Oh, Waktu itu oleh para narapidana. narapidana. Ya bukan untuk apa? Untuk eksistensi. Ternyata selama ini kita dijajah oleh budaya konsumtif, titah neangan duitna barangnya disiapkan ku para kapitalis. Ah, Bener teh aya bener, bahlamanya. nya, Sok nya. neangan duitna Sok barang neangan geus duit, aya. nya. Jadi sampai per hari ini teh sebetulnya mah kita masih dijajah oleh budaya konsumtif. Nah, Limar ini merupakan perlawanan budaya konsumtif, budaya produktif. Produktif. Bisa nyeun, berkarya. Jadi pas dibikin ku anak-anaknya, jangankan anu sekolah, santri nu bukan latar belakang elektrogi bisa bikin lampu. Dan ini disebar, kalau saya pasang di Papua, orang Papua yang bikin lampu itu. Melibatkan Masyarakat. setempat, tidak dimonopoli sendiri. Tidak. Oh, Banyak orang menanyakan ke saya, Kang Ujang, kenapa itu ketika Kang Ujang masang di Kalimantan, dikerjakan oleh anak-anak Kalimantan. Saya bilang ini masalah anak muda Indonesia itu makanannya cuma satu, eksistensi, Pak. Belum tentu harus ada uang. Dia perlu pengakuan. Makanya ketika di Papua dibikin sendiri oleh anak Papua, bagaimana cara masang malah dipasang juga oleh Papua, lalu terang. Nangis anak Papua itu, nggak nyangka lampu bikinan saya itu bisa menerangi rumah ibu saya. Ya, benar. Itu yang yang kami di sini saya gerakan dengan semboyan Indonesia bebas gelap. Indonesia bebas gelap. Bebas gelap. Hade geningannya itu ya, Pak. Eta kan cek saya oke Wow, nggak? ya. Bener-bener wow NTT benernya. Itu. Nah, dari bebas dari lampu itulah, dari karya itulah akhirnya banyak bertemu sama pejabat-pejabat sampai Pak Presiden. Masuk radar ya. Radar. Geningan dia aya listrik masuk pelosok yang Pelosok. Intinya memperkuat program pemerintah. Oke, kumaha cerita nakah? Nah, karena selama ini pemerintah punya keterbatasan apapun. Betul kan? Karena luas sekali. Nah, buat saya akhirnya saya mencari wilayah-wilayah yang memang masih remote area. Yang belum ada listrik karena jaringannya jauh. Jauh ya. Dan itu PLN membolehkan? Membolehkan. Karena PLN pun memberikan dana CSR ke kami. Oh, malah mensupport? Iya, mensupport. Karena untuk bisa masuk ke sana infrastrukturnya mahal. Mahal. Sekarang bagaimana Mang Ujang sebagai solusi di situ? Solusi, karena nggak ada minyak tanah. Ya. Betul kan? Ya, Ya, betul nggak? Ya. Sesuatu yang saya utarakan ke mereka, alasannya adalah bagaimana kita menghadirkan sila kelima buat masyarakat di sana, mau tidak mau sebagai warga negara Indonesia tetap harus diurus oleh negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Itu kan? Benar. Ya. Nah, dari situlah saya bekerja sama dengan instansi terutama dengan TNI masuk ke daerah-daerah pelosok. Gitu. Karena TNI punya jaringan yang sangat luas sampai ke mana-mana ya. Teritorial kemana dengan TNI. TNI menurut saya bagus. Kenapa? Karena dia punya jaringan dan memang kehadiran, kan kita tidak perang. Jadi pendekatan keamanannya berubah menjadi pendekatan kesejahteraan. Bagaimana menghadirkan negara di mereka yang masih gelap. Terang semuanya gitu kan ya. Ya sehebat-hebatnya saya tapi tetap aja belum mencapai jutaan. Karena saya merasa berjalan sendiri. Itu selama ini. Terus lalu pendanaannya pun saya belum pernah menggunakan dana APBD, APBN saya. Tapi menggunakan dana dari CSR tadi. Ada CSR dari perusahaan tadi, keduanya dari galang masyarakat. Galang dana melalui lembaga sosial kemasyarakatan. Memang yang nyumbangnya nggak banyak, 10.000, ya, tapi kan 5.000, bermakna. Artinya gini, Mang Ujang, tadi menyinggung sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh, lain di wiji-wiji, lain di hiji-hijinya. Betul. Seluruh rakyat Indonesia. Saya membayangkan begini, yang namanya di kota dengan di tempat yang belum ada listrik, ya kan? Anak-anaknya kan pasti mereka diharuskan belajar. Ya, betul. Ya. Yang di kota dengan penerangan listrik, yang di pelosok yang belum teralir listrik, mau pakai apa? Betul. Berarti kan di sini masih ada keadilan sosialnya belum berata ke sana. Ya kan?
Apalagi dari hasil belajar itu kan untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan indeksnya disamakan. Nggak mungkin yang di desa Betul. sekian skorna. Ya, Di kertas gini. kan ada ya. ujian nasional Ada teh. ujian nasional teh ya. Ya, hari nilainya disamakan, ada kesempatan belajar terus sarua. Ya mesti gak Persib ngelawan Barcelona tuh. Adil. Imbang ya. Adil atuh. Benar. Ayo belajar kudu popoekan. Nah, gitu. Indeksnya kudu disaruakeun jeung nu dicaangan. Betul. Jadi ini bagaimana membuat suatu keadilan sosial ya. Program ini. Nah, dengan program ini Kang Aldi alhamdulillah dari dana udunan masyarakat banyak influencer yang endorse juga. Ternyata masyarakat Indonesia itu masyarakat paling dermawan. Ya, sudah ada penelitiannya itu. Ya, risetnya. gitu risetnya gitu kan. Ya, memang yang nyumbangnya nggak besar, Ya. 10.000 rutin, tapi 10.000. 10.000 rupiah, 2.000. Oh. Tapi kan yang nyumbangnya jutaan. Karena Bukan dari sisi harga lampunya 10.000 ya? bukan. Bebas ini mah ya? Bebas nyumbangnya. Baru dari situ sudah terkumpul uang dipasang di mana, di mana. Dan ini kan menjadi gerakan jariah yang sangat bagus. Ketika lampu itu, cahaya itu dipakai ngaji, dipakai sholat, dipakai ibadah, ini akan terus-terusan menjadi jariah. Gitu. Nah, dari gerakan yang saya lakukan, Indonesia Bebas Gelap ini, atau Indonesia Terang ya, itu banyak pejabat yang tertarik dan datang ke tempat saya. Oh, mulai terpanggil. Mulai terpanggil. Ada presiden, waktu itu Pak Jokowi baru setahun. Nanti ditayangin ya fotonya Hasan ya. Jadi bukan omon-omon doang ini Mang Ya. Ujang nih. Terus dari aparat TNI dan sebagainya, nanti bisa dilihat filmnya lah. Terus bagaimana cara influencer-influencer yang memang pengikutnya jutaan, ikut dengan endorse program ini. Nah, akhirnya dari situ saya cukup menjadi viral, cukup viral lah di situ ya. Nah, buat saya itu kebaikan. Malahan kemarin kita baru masang juga di Majalengka. Ya, di Majalengka kan sangat, ya kan ironis tahun 2026. Kayak bandara tadi itu. Nah, itu dekat bandara. Bandara internasional. Kecamatannya Kecamatan Kertajati. Di situ ada Desa Sukamulya. Di situ ada ratusan masyarakat yang sudah 20, 30 tahunan, 20 tahun, 5 tahun gitu ya, gelap gulita. Kenapa? Jadi yang gelap gulita itu kadangkala bukan masyarakat yang kaya, memang miskin ekstrim, gak kebeli. Kalaupun dipasang meteran, teka bayar bulanan. Ya, makanya produk kami di sini, kalau dengan menggunakan lembaga kemanusiaan untuk miskin ekstrim ya, ini pengentasan miskin ekstrim. Ya. Jadi rumah bersinar tanpa bayar bulanan. Nah, jatah untuk beli solarnya, lampu kan minyak solar ya, itu bisa beli beras nantinya. Jadi kalau pakai lampu saya itu seperti BLT yang tiap bulan aja dapat uang. Jadi Mang Ujang pasang lampu itu lengkap satu set dengan Satu rumah. baterainya atau solar panelnya, satu paket sampai nyala. Untuk 5 titik. 5 titik. Kamar mandi. Berapa rumah? 1 watt. Ya. 1 watt ya, tapi terang kan, bisa terang. Terus bisa ngecas HP juga. Bisa ngecas HP? Bisa ngecas HP. Betul. TV? Nah, banyak juga yang nanyain, yang TV bisa nggak, kulkas bisa? Bisa semuanya. Cuma yang kami berikan adalah masyarakat yang tidak punya TV, tidak punya rice cooker, tidak punya kulkas karena mereka miskin es krim. Es krimnya, benar. Es krim ya. Nah, dia mereka merupakan masuk asnaf fakir miskin untuk mendapatkan dana-dana dari zakat laj itu. Oh, ya. Jadi bukan orang yang sekarang bisa nggak, kita nggak dikomersialkan ini. Tapi betul-betul dihibahkan ke masyarakat miskin ekstrim itu supaya dia entas. Begitu ya. Karena dengan cahaya ini, Kang Aldi Omega ya. Ya. Aldi Omega ya, yang namanya dengan cahaya ini dampaknya yang sangat luar biasa. Dari berbagai penjuru itu bisa selesai. Misalnya dari unsur pendidikan, anak-anak bisa belajar malam, anak-anak bisa ngaji. Dari unsur ekonomi, warung bisa buka sampai malam, betul kan? Dari unsur sosial, bisa berinteraksi antar tetangga, nggak langsung tidur, tidak popoekan. Ada juga yang masih mungkusan, jadi bisa lebih produktif. Oke? Dari unsur keamanan, tidak takut lagi yang namanya ular. Karena kalau ketika malam mau ke toilet gimana kan, ke WC dan sebagainya susah kalau kakarayapan gitu kan. Ya. Dan kalau pakai
lampu teplok juga ya, yang berbahan bakar itu punya risiko kebakaran juga kalau kesenggol kucing, kesenggol apa, Tikus. tikus. Makanya mereka itu sangat sangat kebingungan ketika tidak ada cahaya itu. Makanya ketika kita pasang, ya malam karena produk ini mudah sekali untuk dipasang. Siang itu dipasang, malam itu satu kawasan itu ratusan rumah langsung nyala. Itu pada nangis semua. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu ya, ditiup si sempor ini, baru dinyalakan, wah itu emosionalnya keluar, nangis itu ngagabrung. Ada videonya, nanti bisa dilihat, ditayangkan videonya. Begitu Kang Aldi. Mantap ya. Nah, begitu. Berarti dengan masalah yang kemudian Mang Ujang dapatkan solusinya dengan karya tadi, ya. lampu. Setiap orang pasti bisa bikin lampu. Ya. Tapi nggak setiap orang bisa melihat dan memetakan siapa yang harus ditentaskan. Ya. Dari status tunacahaya tadi. Gitu ya. Kalau Mang Ujang kan mulai dari produksinya sampai pengaplikasiannya. Bahkan tidak sembarangan. Berarti di kota kan nggak mungkin. Karena kan ada jaringan PLN. Ya. Cuma udah nggak mungkin lah. Ini dikhususkan buat yang miskin ekstrim dan tidak tersentuh sama sekali oleh jaringan PLN. Prioritas dulu. Mana yang mau cepat mati itu yang kita bantu. Kalau yang mati nanti malah nanti aja gitu. Kan begitu kan, banyak juga kalau ketemu dengan seseorang, Kang Ujang di rumah saya aja, berarti dia tidak sosial, mikirin diri sendiri. Mikirin diri sendiri, egois gitu, lah. Egois lah cek saya. Selama itu sampai sekarang yang Mang Ujang rasakan apa ini? Secara batiniahna lah, kebatinana gitu kan ternyata. Oh, ini cukup lama tuh, 2008, sekarang 2026. Hampir 18 tahun ya. 18 tahun, beda jeung Oli 5 tahun. Iya. Ya, rada ibarat nama tidinya rada kampungan gitu lah. Ya, betul. Boga pabrik oli guys, digelang di dia. Iya. Kang korong sebagainya. Jadi termasuk lama. Apakah ini udah jadi jalan Mang Ujang dari hasil Mang Ujang berpikir tadi, menerima, ikhlas, mangga nyanggakeun Gusti nampi abdi mah. Iya. Tunjukin jalanan. Itu dasarnya. Ketika saya masuk ke kuadran yang tadi nolong ibu, ternyata banyak ibu-ibu yang lain yang senasib yang dianggap sama saya ibu saya. Pakai itu di situ ya. Dari perjalanannya, ternyata saya punya kesimpulan Kang Aldi. Kesimpulannya apa? Saya pernah membandingkan dengan kehidupan saya sebelumnya. Ternyata saya lagi mencari value manusia itu di mana sebetulnya. Nilai manusia. Ya, itu lagi transisi tuh. Ketika saya sudah bisa menerangi rumah ibu saya. Karena kenapa? Saya cukup mencoba membandingkan dengan kehidupan sebelum Kelimar ya. Ternyata value manusia itu saya cari saat itu ya. Karena saya punya kesimpulan, sekaya-kayanya pun orang tidak mungkin makan lebih dari 3 kali. Benar. Sekaya-kayanya pun orang tidak mungkin pakai baju 7 rangkap. Betul kan gitu. Benar. Nah, saya juga membayangkan saat itu ya. Kalau seandainya waktu saya bergelimbangan materi, lalu saya meninggal dunia, saat itu ya, saya terbujur kaku di rumah, terus yang nangis hanya anak dan istri saja, itu saya udah gagal hidup. Karena yang saya bayangin itu sesuatu yang memang mendekati aslinya. Teman dan sahabat pun belum tentu datang untuk melayat mayat saya. Mengucapkan innalillahi pun mungkin di WA grup ya. Copy paste. Itu kondisinya. Makanya value manusia itu apa? Waktu ketika saya memasang rumah di tempat ibu saya, lalu saya juga pasang di tetangganya yang nggak ada listrik, itu yang namanya bahagianya ke saya tuh. Ya. Nah, itu cocok dengan hadis Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang saya rasakan. Satu itu. Dan kenapa saya bisa itu sudah punya visi misinya di situ. Oke, terus kenapa Kang Ujang bisa bertahan sampai sekarang sampai 18 tahun gitu ya. Ini pun ada satu rasa yang belum tentu dirasakan sama orang lain. Pertama adalah saya sudah masuk terhadap kebahagiaan yang paling puncak. Apa tah?
Kan Oh, kebahagiaan, membahagiakan orang lain, betul. nyelewati Ya kan kebahagiaan yang paling rendah itu ketika kita bersenang-senang. Ya, Yang kedua ketika cita-cita. cita-cita tercapai. Tapi yang paling puncak itu adalah kebahagiaan kita ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Iya, permanen. Ya, Permanen. Nah, hal tersebut ketika saya memasang lampu ke pelosok-pelosok dengan kondisi yang tadinya gelap gulita, tuna cahaya, pakai lampu cempor, ketika di rumahnya perdana kali nyala, kan emosional, nangis mereka tuh Pasti. memeluk saya, Pak. Pasti. Masyarakat di situ memeluk saya, dan itu perjalanan untuk ke lokasi sana kan nggak mudah karena di pelosok, pakai motor yang samping kirinya jurang, itu saya dokumentasikan semuanya. Ya, ketika mereka sudah nyala nangis meluk saya, pas pulang mereka membawa barang-barang berharga, menurut mereka ada jagung sebagai rasa terima kasih. Benar, ya, simbol lah. Simbol ya. Mereka terima membawa kasih. kopi sebagainya, itu wajib saya bawa. Kenapa? Itu rasa terima kasih. Iya, iya. Dan apalagi yang bisa mereka berikan karena mereka sehari-hari bertanam itu. Bertanam itu. Lalu saya bye-bye. Sampai kalau di pelabuhan mereka sampai ikut ke pelabuhan, sampai kapal lepas landas itu ya kelihatan langsung mereka dadah dan sebagainya, itu buat saya haru ya, terharu buat saya. Dan belum tentu saya balik lagi ke sana karena jauh kan. Benar. Dan saya lihatkan film-film video ini bukan ke orang lain, ke anak saya dulu. Saya pengen tahu respon anak saya. Ketika saya perlihatkan ke anak saya keluar tanpa dikondisikan, spontan. Saya bangga pada ayah. Keluar apa? Keluar kerja. Keluar apa maksudnya? Tidak saya ke orang lain. Oh. Sebelum ke orang lain. Sebelum ke orang lain saya lihatkan Ke keluarga dulu. ke anak saya. Anak. Nah, yang muncul respon di anak saya itu adalah kalimat yang buat saya di luar ekspektasi saya, ketika dia bilang, saya bangga pada ayah. Nah, kalimat itu buat saya membuat menjadi amunisi yang tidak akan pernah habis sampai per hari ini. Oh, bahan bakarnya selalu nyala, selalu ada. Iya, jadi ini keteladanan. Ternyata anak itu butuh keteladanan yang tidak perlu menggunakan verbal. Dan dia harus tahu ayahnya itu kerja ngapain, ke pelosok bantu dan sebagainya. Dan saya itu sebagai contoh aja. Ternyata ya anak-anak saya alhamdulillah menurut kacamata saya tidak perlu saya ajarkan, mereka sudah mempunyai mental-mental seperti ayahnya di bidang lain gitu. Sosial ya. Sosial, dia selalu ya begitulah intinya. Ya. Jadi kalau saya sekarang pindah ke kuadran yang lain, misalnya ke mana gitu ya, kayaknya nggak mungkin. Ya mudah-mudahan sampai akhir hayat, karena saya udah tua juga, ya barangkali ini tidak akan saya tinggalkan. Dan suatu saat ketika orang-orang melihat lampu, ketika saya udah meninggal ya, pasti ingat, oh itu Ujang. Limar. Jadi karya ini merupakan suatu legacy ya, yang bisa diturunkan ke anak-anak saya, bukan berupa harta, tapi berupa suatu karya. Karena berkarya ini merupakan suatu trik ketuhanan juga, Kang Aldi. Jadi Allah memperlihatkan diri itu dengan karya. Oke. Tsunami, gempa bumi, kematian, gunung meletus itu karya-karya Allah. Bulan, bintang. Ya benar. Betul nggak? Ya. Tapi dia sendiri tidak memperlihatkan diri. Berbeda dengan manusia, tidak pernah berkarya tapi narsis luar biasa. Dipoto anjing. Bener tuh? Begitu. Nah, jadi saya mencoba berkarya ini hanya sebagai simbol bahwa saya sebagai khalifah harus mengikuti simbol-simbol apa yang dilakukan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Allah. Karena Allah itu tidak jauh, dekat dengan kita. Saya coba seperti itu, ternyata dengan visi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain, lalu saya berkarya, saya ada kebahagiaan. Beda lah ya. Beda. Rasa dengan bahagia pada saat dulu-dulu. Betul. Jadi per hari ini memang naik turun seperti apa itu biasa. Yang tadi menurut saya itu udah qadarullah, sudah sunatullah ya. Kadang-kala naik dalam posisi seperti ini, kadang-kala naik turun, itu nggak apa-apa. Masih kerasa. Masih selalu ada, selagi masih hidup pasti ada. Kayak kopi dong. Kayak kopi dong, pahit. Selalu ada kepahitan. Ada pahitan. Tapi nikmat. Iya, jadi hebatnya orang ketika sudah merasakan manisnya kopi pahit. Benar. Mantap. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda hidup dalam keadaan
hujan, kemarau, banyak uang, tidak ada uang, tetap bahagia. Tetap bahagia. Karena kita sejatinya adalah seorang hamba. Menghambakan kepada Allah sebagai petugas Allah. Yang penting intinya tadi, manusia yang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi Betul. orang lain. Ya, Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini yang selalu dipegang oleh Mang Ujang betul. untuk bisa merasakan kebahagiaan. Meskipun ada naik turunnya ya. Naik turun itu sebetulnya kalau Jaya sudah sengklek, jaya sengklek. Nah, Gitu. sengkleknya itu seperti kita sekarang makan, kenyang kan? Kenyang Nikmatnya makan itu, pada saat lapar, nikmatnya tidur itu ketika lelah, ngantuk. ngantuk, Nikmatnya istirahat itu ketika lelah. lelah. Nikmatnya pertemuan itu ketika kangen. Itu kan sudah sunatullah Sunatullah benar. selama kita hidup. Nah, di kehidupan pun sama. Sengklek itu seperti kita lapar. Nah, makanya ketika kita susah, ketika kita sengklek, ya, kita harus bahagia. Karena suatu saat lagi kita akan bahagia. Bahagia. Habis bahagia jangan lupa kita kan Akan sengklek lagi. Nah, kondisi naik turun seperti itu sehingga tidak akan ada pengaruh buat kita semua. Buat saya pengalaman. Ya, benar-benar. Oke nggak? Ya, Paham oke, ya itu oke, ya? paham, Nggak ada paham. pengaruh. Paham. Sehingga pernah ya madanya nggak pernah dan biasa. biasa. Makanya ketika kita nggak punya, ini saya contoh aja. Contoh Kak Adi, Kumaha. posisi banyak uang kan udah biasa. Sampai saya tidak merasakan rasanya nikmatnya uang ketika semuanya kebeli. Itu nggak ada rasa. Ya, nggak pernah lah eta mah. Pernah lah gitu. Bener tuh. Oke. Imah sabaraha hiji kabeli baheulanya. Tapi dalam posisi gak gitu, saya memposisikan yang tadi normal ya. Nah, ketika anak saya bilang, "Mah, makan yuk di mana? Di Hoka Bento." Kan gitu ya. Ke saya nanya tuh, "Pah, makan yuk di Hoka Bento atau makan di Hanamasa gitu ya." Nanti doain papa punya uang ya. Karena kita bukan duit tuh, Buat duit sengklek. sengklek. Bener tuh Benar. posisinya. Tinggal Doain. sampaikan aja tong. Nggak usah legeng kumah, tong gengsi. gengsinya, Kita benar. beli yang lain supaya anak pun tahu posisi ayahnya. Dan mereka pun tahu bahwa kehidupan itu tidak selalu enak. Iya. Oke? Dari situ doain bapak ya punya rezeki yang barokah, yang halal. Ya, nanti diberdoain. Nggak berapa lama, 2 hari kemudian saya dapat uang. Oke? Lalu saya bilang, kita makan ke Hanamasa yuk. Itu pas daharna. Nikmatnya ya Allah. Bedanya. Bro. Itu maksud saya. Benar. Rasa itu yang harus dipertahankan oleh para sahabat nih. Paham. Jangan sampai ketika punya rezeki euforia, lupa. Oh. Ketika langsung ke bawah lagi, sengklek lagi, stres bro. Stres. Aduh. Itu lebih bahaya. Gusti. Bener gitu. Ya. Dapat ke aing. Nah, biasanya gitu. Banyak. Ya? Banyak. Nah, makanya ruhnya rasanya itu jangan hilang. Ya, jadi apa yang bisa diambil dari kehidupan saya adalah posisinya ya. Selama kita hidup, susah atau bahagia pasti ngalamin. Dan itu ditebar ke siapapun. Mau presiden sampai ke rakyat jelata sama rasanya. Sama. Itu oleh Allah itu maha adil. Pusing, bahagia. Oke, sengklek pasti ngerasain. Berbeda dimensi saja. Otak pasti liar, benar tuh? Bedanya. Pasti ya beda. Nah, kalau sudah merasakan yang tadi ilmunya bahwa kita menghambakan selalu terhubung dengan Allah, bacaan sholat dilambatkan, nanti kan ada amal-amalan lain yang akan ngikutin, pasti ada amalan lain dan itu akan direspon oleh kita dengan kegembiraan karena kita itu adalah jalur untuk selalu dekat dengan Allah ya. Hal-hal yang tadi yang rutin naik turun ke atas itu seperti biasa saja Kang Aldi. Roller coaster mah biasa. Biasa. Ya? Mau bertemu dengan yang kaya tidak minder. Dengan yang miskin saya tidak mau menghina. Benar. Buat saya tidak melihat tentang kemasan-kemasan topeng-topeng itu enggak saya lihat sekarang. Tapi lebih pada nilai apa yang bisa Betul. saya berikan. Kita berbicara, dengerin bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. itu asik. Sementara ya, level itu dulu ya yang tertinggi bagi Mang Ujang. Ya, dan sekarang saya mempertahankan itu. Saya mempertahankan itu. Sehingga sekarang saya tidak peduli dengan tampilan, tidak harus pakai jas yang mewah, mobil yang seperti apa. Yang paling penting nyampe buat saya mah bener. Mang Ujang kemarin cerita ketemu tokoh lah di Indonesia nya sampai diantar ke basement. Padahal tokoh nasional. Pakai mobilnya mobil wagon, Alphard yang di bonsai. Kirain Alphard di bonsai. Di bonsai. Dan nggak ada rasa minder sama sekali. Nggak perlu.
Nggak perlu kalau dia sampai menilai dengan itu berarti dia masih kelasnya di bawah saya. Oh, Yang paling penting nyampe, bro. nyampe Jam benar. berapa dan sebagainya nyampe yang penting. Yang penting esensi itunya ya. Esensinya, ruhnya di situ. Bukan apa yang ditampilkan, bukan apa yang dibawa. Betul. Itu mah topeng aja. Semuanya masih banyak pakai topeng, hati-hati. Ya, Itu. kesengklekan akan menghampiri dan Anda harus siap di situ. Siap ya. Mang Ujang mah udah siap. Yang tadi udah biasa. Udah biasanya. Betul nggak? Buat saya punya uang 100.000 itu terasa besar. Karena saya tuh boga hutang. Tah, eta nikmat paling paling Nikmat teh mah. bener. Pang nikmat-nikmat Nah, Mang. Asli. Saya kasih tahu juga nih buat sahabat yang lain. Asli, Mang. Dan kehidupan saya seperti ini harus lepas dari hutang. Berapapun. Berapapun. Jadi ulah sampai ketika kita butuh mikir hutang ulah. Kalau mau boga duit cicing we. Cicing bener. Cicing we geus teu ngolobak ka hayang. Oh, bakal hayang-hayang dahar ieu. Hayang dahar teh kudu cicing we. Cicing we. Cicing kumaha. Bener, Mang. Bener. Serius saya mah. Karasa ku saya Bener mah. teu? Saya lepas hutang 2002 hiji Dah. mah sampai ayeuna nikmat Nik. Mang, bener. Ya. Anu boga hutang mah, boga duit kagak bro oge bisa leungit sakedeung. Bayar itu ya. Urang mah boga 100.000, udur keneh. Udah kene bener bisa seri kene. Seri ya. keneh gitu. Asli, bener. Ya. Jadi lepas untuk masalah hutang. Nanti ketika ada yang mau usaha, asal 2 syarat terpenuhi, Naon tah? pembelinya pasti beli pasti bayar nih ke produk Anda, boleh menghadap ke kami, ke Aldi Omega dan Rejang Koswara. Kami bikin namanya Biro Jodoh Usaha. Asik ya. Ya geus langsung diekspos wae biro jodoh usaha teh ya. Lagi digodok mah. Jadi kodoknya. Tapi intinya kita ingin membantu lah ya. Ya. Berangkat dari pengalaman kita masing-masing, kita memikirkan solusi karena kan Mang Ujang bisa sampai segini pun juga berangkat dari masalah. Ya. Akhirnya jadi solusi 2008 bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang bukan hanya di Garut aja, udah kemana aja itu? Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Sampai dari Aceh sampai ke Papua saya udah semuanya. Sampai ke Pulau Halmahera. Dipasang lampu 5.000. Udah semua ini. Ke perbatasan sudah semuanya dengan tentara. Jadi kita mau bikin usaha juga yang bukan usaha lah ya, ikhtiar lah ya. Iya, sebetulnya membantu. Membantu. Membantu saja. Kalau berdampak nanti menjadi rezeki itu dampak bukan tujuan. Bukan tujuan, dampak lah itu mah. Yang penting khairunas anfa'u binas ya. Oke. Sirat hutang. Nah, itu boga hutang. Nah, ya. eta. Hah? Mending salah ngapna itu. Dan itu harus dikasih tahu ke mereka. Iya. Jangan sampai kalau punya hutang, menutup hutang ku hutang, hati-hati. Hati-hati. Lepaskan apapun yang dia punya. Masih Itu kene penting. Aya hutang di udag-udag hadapi. Hadapi. Tong lumpat. Tong lupa, hadapi ku masalah saya ke. Selesaikan. Udah pasti beres. Pasti beres Pasti kabehana. beres. Ku Allah pasti dibereskeun kabehana. Ya, yang tadinya garang jadi lilis kalau dihadapi. Ya, dihadapi dan paling penting menerima. Anu hese teh nu capek teh ketika tidak menerima. Boga hutang teu ditarima, Bro. Sieun kalengitan, ucing-ucingan buat apa? Lepaskeun. Namun tadi make mobil, kalau perlu make motor teu naon. Motor teu nanaon. Naik lempang naik Gojek tidak masalah. Sarua keneh nepi nama. Nepi nama. Nah, Pakai bensin sarua sarua keneh. gitu. Bedana kehujanan kemanasan. Itu gengsi itu leungit teh naon. Gengsinya. Tapi ketika sudah bisa melepaskan itu akan cepat ke menaiknya lagi. Benar-benar. Tong Betul serap itu. ningali batul. Lah, Tong hokcai ningali nyanaon we lah nu ieu nya tarima we diri urang. ya gitu. Oke, luar biasa ini Mang Ujang ternyata ya. Dari pengalaman-pengalaman itu sekarang udah bukan dibilang stabil barangkali ya. Akhirnya menemukan jalannya dengan membuat inovasi berupa lampu yang lampu itu tidak dikomersilkan. Tetapi diberikan kepada mereka yang memang sangat membutuhkan. Tidak dipasang di kota-kota yang udah ada jaringan listriknya. Tapi cari ke sana ke mereka yang belum teraliri jaringan listrik dan itu menjadi suatu kebahagiaan bukan hanya bagi si penerima tapi juga buat Mang Ujangnya sendiri. Ada kebahagiaan dan itu yang dinamakan nilai manusia bagi diri Mang Ujang. Luar biasa ya. Hadir kesimpulan saya tuh. Halus profesionalnya. Profesional. Saya mah biasanya kan menyerap jalan cerita mah. Ya. Tidak ditulis lain sebagainya gitu kan. Jadi ya apa adanya. Jangan naon ya meningkatnya apa adanya. Jangan disetting-setting sehingga Nggak ada, para nggak ada. sahabat Kita nggak ngelihat koreksi, ya kita nggak ngelihat rumus-rumus. sehingga para sahabat pun tidak akan ada batas, tidak akan ada sekat kalaupun mau untuk berkonsultasi ke kita. Ya benar. Itu bisa lewat channel ini dengan komentar ataupun nanti bisa janjian pengen bertemu pun kita hadapi. Ya,
di sini aja Di lah, sini aja tempatnya. Di mana tinggal tanya aja ke admin, ke admin ya. gitu ya. Ke Mimin. Ke Mimin. Tinggal tanya aja nanti kolom komentar di mana ini studionya, nanti akan dijawab gitu kan, karena ruang channel ini terbuka buat siapapun yang punya cerita, tapi bukan asal cerita. Ada alur cerita yang kemudian dia bisa bangkit lagi setelah merasakan di titik terendah seperti Mang Ujang. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi. Kita tidak bicara soal kesuksesan, kita bicara soal jalan hidup hingga akhirnya berani hidup setelah berada di titik terendah. Aldi Omega. Ujang Wow. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Alamin, Pak Ustadz, saya terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang bulan Ramadan ini kami dapat penerangan datangnya mungkin dari Allah, bermanfaat untuk saya. Semoga Pak Ustadz serekan-rekannya semua mendapatkan karomah barokahnya, mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat dalam kubur nanti. Saya sangat berterima kasih masih ada yang peduli dengan kami di hutan ini. Saya sudah merasa jadi orang sekarang karena saya sudah punya lampu sama seperti mereka-mereka yang di kota sana. Terima kasih.
sampai akhir